Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Movie. Kali ini kita akan meringkas alur cerita film yang berjudul In Time. In Time merupakan film science fiction yang disutradarai oleh Andrew Niccol. Dirilis pada tahun 2011 dengan durasi film keseluruhan yaitu 1 jam 45 menit. Pemeran utama film ini adalah Justin Timberlake yang bermain sebagai Will Salas, seorang pria miskin yang berusaha menyeimbangkan kehidupan antara yang kaya dan yang miskin. Film yang berlatar waktu di tahun 2169 mengisahkan kehidupan manusia di mana terjadi suatu rekayasa genetika yang membuat manusia berhenti menua di umur 25 tahun, di mana satuan waktu menjadi mata uang untuk bertahan hidup. Tapi, kehidupan bergantung pada waktu yang mereka punya. Mereka yang kaya akan terus hidup, sedangkan yang miskin akan kesulitan untuk bertahan hidup. Jika waktu di tangan mereka habis, maka mereka akan mati. Oleh karena itu, mereka harus bekerja dan mendapat waktu untuk tetap hidup. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, kita sangat menganjurkan untuk teman-teman menonton film aslinya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali di pagi hari di mana seorang pria bernama Will Salas memberikan sebotol wine kepada ibunya sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk sang ibu yang ke-50 tahun. Dan ibunya mengatakan kalau mereka akan merayakan ulang tahun itu setelah ibunya pulang dari luar kota. Sebelum Will berangkat kerja, ibunya memberi tambahan waktu 30 menit kepada Will agar anaknya dapat santai saat makan siang nanti. Will bilang akan menjemput ibunya saat ibunya pulang dari luar kota. Karena sudah terlambat, Will langsung bergegas berangkat kerja. Di jalan, ia bertemu dengan Maya, seorang anak jalanan yang meminta waktu dari Will. Will bekerja di sebuah pabrik pembuatan alat penyimpanan waktu. Ia bersahabat dengan Borel, yaitu teman di tempat kerjanya. Di malam hari saat menjemput Borel di bar, Borel memberitahu Will bahwa ada seorang pria yang memiliki waktu sahabat. Will pun menghampiri pria tersebut dan mengingatkannya untuk pergi dari bar itu karena akan sangat berbahaya jika pria tersebut tetap berkeliaran di situ. Sialnya, saat Will sedang mengingatkan pria tersebut, Fortis dan kawan-kawan pun datang. Fortis merupakan pencuri waktu di daerah mereka. Will pergi bersembunyi dan mengamati apa yang akan dilakukan Fortis kepada pria itu. Tak disangka, Will pun membantu pria itu dan mencoba membawanya keluar dari bar untuk melarikan diri. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah gudang yang telah kosong. Saat kondisi telah aman, pria itu memberitahu kalau ia bernama Henry Hamilton yang berasal dari New Greenwich. New Greenwich adalah tempat di mana para orang yang kaya tinggal, sedangkan asal Will adalah ghetto, yaitu daerah yang diisi oleh orang-orang miskin. Singkat cerita, Will dan Henry mulai mengobrol sambil berbagi minuman. Henry memberitahu kalau usianya sudah mencapai 105 tahun. Will mengatakan itu bagus untuknya. Tapi Henry membantah. Henry mengatakan akan tiba saatnya untuk bosan, pikirannya lelah, meskipun secara fisik tidak. Saat itulah ia ingin mati. Henry mengatakan kalau ingin abadi, harus ada yang mati. Hingga akhirnya, Henry bertanya kepada Will, apa yang akan Will lakukan jika dia memiliki waktu sebanyak yang dimiliki Henry? Dan Will menjawab, jika ia memiliki waktu sebanyak itu, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka pun beristirahat hingga pagi tiba. Sesaat sebelum Will bangun, Henry secara diam-diam memberikan hampir semua waktunya untuk Will. Henry menyisakan 5 menit untuk menikmati waktu-waktu terakhirnya. Ketika Will terbangun, ia melihat waktu di lengannya yang bertambah sangat banyak dan tidak menemukan keberadaan Henry. Will melihat keluar jendela dan terlihat Henry sedang duduk di pinggir jembatan. Will coba menyusul Henry, tapi waktu Henry keburu habis dan ia pun jatuh ke sungai. Terlihat CCTV mengarah ke arah Will, dan Will pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Will pergi ke rumah Borel dan memberitahu kalau pria di bar semalam memberikan semua waktunya untuk Will. Will pun membagi 10 tahun waktunya kepada Borel, karena persahabatan mereka yang juga berjalan 10 tahun. Borel menanyakan apa yang akan dilakukannya dengan waktu sebanyak itu. Will menjawab, ia akan membawa ibunya tinggal di New Greenwich. Cerita berlanjut, ibu Will akan menaiki sebuah bis untuk pulang. Namun, ongkos bis yang biasanya 1 jam tiba-tiba naik menjadi 2 jam. Tapi ibunya hanya memiliki waktu 1,5 jam. Dan dia pun berlari pulang.
Will yang sudah menunggu di halte terlihat bingung, karena bis yang datang tidak membawa ibunya. Ia terus menelusuri jalan ke arah tempat kerja ibunya. Dari kejauhan, Will melihat ibunya yang sedang berlari. Waktu yang tersisa di jam ibunya hanya beberapa detik. Will berlari ke arah ibunya secepat yang ia bisa untuk menyelamatkan ibunya dari kehabisan waktu. Saat akan memegang tangan ibunya, Will terlambat. Waktu ibunya keburu habis dan ibunya pun mati. Di tempat lain, sekelompok orang memeriksa tempat kejadian kematian Henry. Orang-orang itu merupakan polisi waktu yang dipimpin oleh Raymond. Saat akan meninggalkan TKP, Raymond menemukan CCTV di sekitar lokasi. Singkat cerita, Will pergi menuju New Greenwich. Di tempat lain, Raymond memeriksa rekaman CCTV dan melihat Will di situ. Seusai makan siang, Will pergi ke sebuah kasino. Di sana, ia bermain poker dan bertemu dengan Philip Wise. Will berhasil memenangkan 1100 tahun darinya. Di sana juga ia bertemu wanita cantik bernama Sylvia. Ternyata, Sylvia adalah anak dari Philip Wise. Sylvia akan mengadakan pesta besok malam dan mengundang Will datang ke pesta itu. Keesokan harinya, di malam hari, Will pun datang ke pesta Sylvia. Di sana ia disambut oleh Philip Wise dan mendapat kesempatan untuk mendekati Sylvia. Will mengajak Sylvia pergi keluar pesta dan menuju ke pantai. Mereka pun bermain air bersama. Terdengar suara seseorang memanggil Sylvia, dan mereka pun kembali ke pesta. Setelah kembali ke pesta itu, tiba-tiba Raymond bersama timnya datang. Mereka menginterogasi Will, menanyakan asal waktu yang ia dapatkan. Will menjawab, ia mendapatkannya dari bermain judi, dan seseorang memberinya tambahan waktu. Mereka mengambil waktu Will, dan menyisakan 2 jam untuknya. Will mencoba kabur dengan melawan para penjaga. Kemudian, Will menyandra Sylvia dan membawanya kabur dengan mobilnya. Raymond mengejar mereka. Namun sayangnya, Raymond gagal. Dan Will berhasil lolos. Will membawa Sylvia ke daerah asalnya yaitu ghetto. Tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai terkena ranjau, yang menyebabkan mereka kecelakaan. Fortis datang dan mengecek mereka berdua. Melihat waktu di tangan Sylvia yang sangat banyak, Fortis langsung mengambil waktu Sylvia hingga tersisa 30 menit saja. Saat Will dan Sylvia terbangun, melihat waktu mereka yang tinggal sedikit, Will dan Sylvia pun pergi berlari. Mereka menuju ke rumah Borel. Di sana, istri Borel memberitahu kalau suaminya sudah mati karena menghabiskan waktunya untuk membeli alkohol. Will menyesal karena itu adalah kesalahannya. Will pun kebingungan karena waktu yang mereka punya semakin menipis. Melihat ke arah telinga Sylvia, Will tahu kalau anting yang ia pakai adalah berlian asli. Mereka langsung berlari ke toko perhiasan dan menjual anting itu. Mereka berhasil mendapatkan 48 jam dari menjual berlian itu. Will membawa Sylvia ke sebuah telepon umum. Di sana, ia menelpon ayah Sylvia dan meminta tebusan 1000 tahun waktu yang dikirim besok pagi ke sebuah bank waktu bernama Daytona. Selanjutnya, Will membawa Sylvia ke rumahnya. Di sana mereka beristirahat. Pagi hari, Will mengamati Daytona dari rumahnya. Dan ternyata, ayah Sylvia tidak mengabulkan permintaan Will yang meminta waktu 1000 tahun. Will berniat mengembalikan Sylvia ke tempat asalnya, dengan cara menyuruh Sylvia menelpon untuk meminta bantuan. Sylvia menuju ke sebuah telepon umum, dengan membawa senjata dari Will. Will menunggu dari kejauhan. Tanpa disadari oleh Will, Raymond datang dan menodongkan pistol ke arahnya. Sylvia yang melihat itu langsung menembak Raymond, hingga Raymond terjatuh. Will mengambil waktu Raymond dan menyisakannya 5 menit. Will dan Sylvia pun pergi dengan membawa mobil Raymond. Raymond yang terluka karena tertembak dijemput oleh timnya untuk kembali. Will dan Sylvia mencegat sebuah taksi dan mengambil mobil taksi itu. Singkat cerita, Will dan Sylvia pun masuk daftar pencarian orang. Raymond mendatangi kantor Philip Wise. Dia memberitahu Philip Wise kalau Sylvia masuk ke dalam daftar pencarian orang karena ikut dengan Will dan tidak ingin diselamatkan. Will dan Sylvia merampok sebuah bank. Will membagikan waktu yang mereka curi ke orang-orang, termasuk Maya, anak kecil yang ia tolong. Singkat cerita, Will dan Sylvia sedang bermain kartu. Will menyadari ada seseorang yang datang. Ternyata,
Itu adalah Raymond dan anak buahnya. Will dan Sylvia segera keluar dari kamar dan melarikan diri. Raymond mengejar mereka berdua, tapi mereka berhasil melarikan diri dengan menaiki bis. Will dan Sylvia mendatangi sebuah hotel. Mereka membooking semua kamar hotel itu. Di malam hari, saat Will dan Sylvia sedang menikmati malamnya, tiba-tiba Fortis dan anak buahnya datang. Fortis menantang Will bermain panco untuk memperebutkan waktu yang mereka punya. Namun, Will menolak dengan alasan dia akan tetap mati, karena jika Will menang pun, anak buah Fortis akan membunuhnya. Dan Fortis mengancam akan membunuh Sylvia. Akhirnya, Will meladeni tantangan Fortis. Fortis langsung membalikkan tangan Will, hingga waktu di tangan Will berkurang. Saat di tangan Will menunjukkan detik-detik terakhir, tiba-tiba Will langsung membalikkan keadaan. Ia menyedot waktu di tangan Fortis hingga lengan Fortis menunjukkan detik-detik terakhirnya. Sesaat sebelum waktu Fortis habis, Will mengeluarkan pistol kecil dari kaos kakinya dan menembak semua anak buah Fortis. Fortis pun mati karena kehabisan waktu. Raymond datang ke TKP untuk mengamati kematian Fortis dan kawan-kawan. Will dan Sylvia pun menyusun rencana mereka. Will menyesalkan karena waktu yang mereka curi tidak merubah kehidupan menjadi lebih baik. Will hampir menyerah hingga Sylvia melontarkan pertanyaan kepada Will. Harus sebanyak apa yang ia harus curi? Will menjawab kalau dia membutuhkan 1 juta tahun. Sylvia mengatakan kalau ada seseorang yang memiliki waktu sebanyak itu, yaitu Philip Wise, ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Sylvia berada di kantor Philip Wise, dan ia berniat menyerahkan diri. Philip Wise dikelilingi oleh pengawal. Tiba-tiba, Will datang dari belakang para pengawal, dan langsung menodongkan pistol ke arah Philip. Semua pengawal pun mengarahkan pistolnya ke arah Will. Will meminta semua pengawal untuk menurunkan senjata, dan ia meminta Philip Wise untuk mengarahkannya ke brankas. Will dan Sylvia pun berhasil mendapatkan waktu 1 juta tahun milik Philip Wise, dan mereka pergi menuju ghetto. Raymond yang menyadari pencurian itu langsung bergegas mengejar Will dan Sylvia. Di perjalanan, anak buah Raymond mencegat Will dan Sylvia. Mereka mencoba menembakinya, tapi Will dan Sylvia berhasil lolos, dan Raymond masih mengejar mereka. Saat Will baru sampai di ghetto, Raymond berhasil menghentikan mobil Will dengan menabraknya. Will langsung memberikan waktu 1 juta itu ke Maya untuk dibagikan ke orang-orang. Raymond turun dari mobilnya dan mengejar Will dan Sylvia. Sayangnya, Raymond terhalang oleh kerumunan orang. Will dan Sylvia berlari menghindari Raymond. Tiba saat Raymond berhasil mencegat Will dan Sylvia. Tapi ternyata Raymond kehabisan waktu dan ia pun mati. Waktu yang dimiliki Will dan Sylvia pun sama-sama tersisa beberapa detik. Sampai akhirnya, Will dan Sylvia berlari ke arah mobil Raymond untuk mendapat transfer waktu dari kantornya. Setelah berhasil mendapatkan waktu tambahan, Will langsung berlari ke arah Sylvia untuk membagi waktunya. Mereka pun berhasil untuk bertahan hidup. Di akhir cerita, orang-orang ghetto berhasil melewati batas zona untuk pergi menuju New Greenwich. Itu semua berkat kebaikan Will dan Sylvia. Sekiranya begitu alur cerita dari film ini. See you next time!